Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi ke SMA Negeri 11 Semarang. Sebelumnya, kami berterima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum SMA, Dr. Siti Alima MPD, dan teman-teman yang sudah melakukan observasi kemarin. Slide. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Messi Dwi Sirasa Putri dengan NIM 4401422102 dan rekan saya. Saya Dwi Akbarwati dengan NIM 4401422090. Saya Lis Nurisneni Kusmantioko dengan NIM 4401422100. Fitri Ramadhani dengan NIM 4401422115. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Khalifa on mic. Yang pertama ada pendahuluan. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Adapun tujuan dari kurikulum Merdeka belajar adalah mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Implementasi kurikulum Merdeka menuntut satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. Pada prinsipnya, kurikulum Merdeka menuntut satuan pendidikan di sekolah memberi fasilitas penuh agar kurikulum Merdeka ini bisa diimplementasikan dengan baik. Dalam pengaplikasian kurikulum Merdeka, peserta didik dapat belajar langsung melalui sebuah proyek. Aktivitas tersebut membebaskan peserta didik untuk menuangkan keterampilan dan potensi diri pada berbagai bidang yang diminati. Nah, baik, di sini ada tinjauan pustaka. Pertama ada kurikulum. Nah, kurikulum itu apa sih? Nah, kurikulum ini berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kur yang artinya tempat berpacu. Kurikulum itu merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini apa sih? Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang fleksibel. Dikatakan fleksibel karena kurikulum ini fokus terhadap materi esensial, pengembangan karakter, serta kompetensi peserta didik. Salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka yaitu menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Selain itu, kurikulum Merdeka juga dinilai fleksibel seperti tadi yang sudah dijelaskan pada awal dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Artinya, tenaga pengajar, peserta didik, dan sekolah lebih merdeka dalam melaksanakan kegiatan belajar, kegiatan dan di sekolah. Next.
Next, ya. Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran biologi. Nah, penggunaan kurikulum merdeka dalam pembelajaran biologi ini membantu guru dan siswa dalam mempelajari konsep biologi yang luas. Dengan demikian, siswa berkesempatan mempelajari konsep-konsep secara mendalam sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajarnya. Implementasi kurikulum merdeka dari sekolah ini telah berjalan. Namun, para guru menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hal itu terkait dengan belum dipahami hakikat merdeka belajar dan masih didominasinya metode ceramah, kesulitan dalam metode belajar, dan ketidaksesuaian platform belajar dengan apa yang ada di dalamnya. Next. Nah, metode yang kita gunakan dalam observasi kali ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau interpretatif, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Tekniknya itu menggunakan pengumpulan data secara triangulasi atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh itu cenderung data kualitatif. Analisis data dan hasil penelitian kualitatif ini bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, dan menemukan hipotesis. Lokasi dan waktu penelitian kita ini dilakukan di SMA Negeri 11 Semarang pada tanggal 6 November 2023. Next. Kita dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini, pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Negeri 11 Semarang sudah terlaksana selama 2 tahun terakhir dan melakukan studi banding dengan 2 SMA. Yang pertama dengan SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Pegandon Kendal. Lalu, kurikulum merdeka di SMA Negeri 11 Semarang ini hanya diterapkan pada kelas 10 dan 11, sedangkan kelas 12 masih menerapkan kurikulum 2013. Para guru memanfaatkan kurikulum dari pemerintah dan memodifikasinya tergantung dengan kondisi belajar siswa. Lalu terdapat strategi dan tantangan bagi para guru untuk menerapkan kurikulum merdeka sendiri. Para guru berusaha untuk tetap mengikuti perkembangan zaman mengenai perubahan sistem pendidikan, terutama tentang kurikulum dalam sekolah. Next slide. Nah, di sini ada hasil pembahasan lagi. Yang pertama ada P6 atau P6, pembelajaran biologi di SMA Negeri 11 Semarang dalam mencerminkan P6 masih dalam proses adaptasi antara guru dan murid, tergantung bagaimana kondisi saat mengajar dan belajar. Para guru berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar para siswa dapat lebih memahami materi yang sedang dijelaskan. Lalu pada asesmen diagnostiknya, para guru berusaha memahami dan mengikuti bagaimana minat, gaya, dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran yang diberikan di awal pembelajaran itu sendiri. Sebagai contohnya yaitu video referensi YouTube sebagai penunjang pembelajaran, post-test, kuis, serta gambar 2 dimensi, dan lain sebagainya. Lalu pada asesmen sumatif dan capaian pembelajaran, asesmen sumatif sudah terjadwal pada masing-masing guru dan diberikan pada akhir semester. Dalam mengetahui capaian belajar, para guru memberikan kuis berupa pilihan ganda atau uraian. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari hasil dan pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 11 Semarang adalah sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu sejak 2 tahun terakhir di kelas 10 dan kelas 11 saja untuk setiap mata pelajaran tidak terkecuali. Sedangkan pada kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Dan itu bukan pilihan dari pihak sekolah, tetapi merupakan ketetapan dari pemerintah. Meskipun terdapat beberapa kendala, tetapi SMA Negeri 11 Semarang tetap menjalankan kurikulum merdeka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Next. Nah, ini beberapa jurnal referensi
dari kelompok kami itu ada dari Ansari dengan judul Pengantar Ilmu Pendidikan. Kemudian ada Armadani dan kawan-kawan dengan judul Analysis of the Implementation of Merdeka Belajar Curriculum in Student of SMA Negeri 1 Junjung Sirih. Kemudian ada Berlian dan kawan-kawan dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian ada Ikhtiara dan kawan-kawan dengan judul Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Biologi di Sekolah Urban. Next. Kemudian ini ada dokumentasi dari hasil observasi kelompok kami. Baik, terima kasih. Sekian presentasi hasil observasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.